betul sekali bahwa apa yang disampaikan, saudara-saudara bahwa Padepokan Agung itu adalah, eee, aset dari yayasan, itu betul. Jadi memang ada neraca yang ditandatangani oleh Mas Tarmadji dan juga Mas Heriwurth pada saat itu dituangkan dalam Akta nomor 87 oleh, Notaris Ali Fauzi di Madiun. Jadi kan itu kalau nggak salah 2014, tapi aktanya nomor 87 saya ingat. Di situ di dalam pasal 5 disebutkan bahwa aset Yayasan Setia Hati Trate ya, sebesar dirupiahkan itu 29 miliar sekian. Ya. Ketika dalam persidangan itu diajukan oleh dari saksinya Mas Wahyu dari pihak sebelah. Waktu itu dihadirkan oleh notarisnya, dihadirkan sekalian namanya Ali Fauzi. Jadi saya tanya, angka 29 miliar sekian itu berasal dari mana? Ya. Oh, ini adalah neraca yang ditandatangani oleh para penghadap. Nah, saya minta ke ketua majelis bahwa untuk menunjukkan bukti dengan kode T21, waktu itu saya ajukan bahwa di situ ada neraca yang dimasukkan ke dalam akta. Yang isi neracanya itu adalah merupakan rincian dari aset-aset yayasan yang apabila dirupiahkan dinilai sekitar 29 miliar sekian. Nah, angkanya sama dengan akta dan yang di neraca. Saya tanyakan kepada notaris yang membuat aktanya, apakah yang saudara maksud neraca itu seperti ini? Saya tunjukkan. Betul. Apakah neraca ini benar ditandatangani oleh saudara Tarmadji dan saudara Heriwurth? Betul. Jadi yang saudara muat dalam pasal 5 itu di Akta 87 itu aset siapa saya tanya gitu. Ya itu aset yayasan. Jadi clear ya, itu merupakan aset yayasan. Gitu. Penyerahannya oleh Mas Tarmadji sendiri. Itu banyak nanti bisa dibuktikan di neracanya ada. Jadi pada intinya, dan sertifikat tanah Padepokan itu juga atas nama yayasan, bukan atas nama PSHT. Jadi memang kita harus bisa membedakan organisasi dengan yayasan. Ketika yayasan ini sudah disesuaikan dengan adanya undang-undang yayasan, itu ada namanya kekayaan terpisah, ya kan? Mereka ngotot bahwa ini adalah aset PSHT dan sebagainya dan sebagainya. Ya kita melihat realnya saat ini kan gitu. Dan itu sudah diserahkan oleh Mas Tarmadji ke yayasan. Mas Tarmadji sendiri loh. Saya bisa mempertanggungjawabkan ucapan saya karena memang itu juga saya sampaikan di pengadilan dan saya tanyakan kepada saksi mereka. Mereka menghadirkan saksi Ali Fauzi, saya tanyakan, apa betul ini aset yang diserahkan oleh saudara Tarmadji menjadi aset yayasan? Betul, seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan dalam pembuktian di sidang. Nah, jadi di sini saya sampaikan, sebelum putusan tanggal 18, jadi waktu sidangnya gugatan Mas Isbiantoro, yang dulu, yang kemarin kan gugatannya Mas Andrea sama Mas Wahyu. Yang gugatannya Mas Isbiantoro pun, setelah selesai sidang, saya juga ditanya oleh dulur-dulur waktu di pengadilan, apakah kita berhak menempati Padepokan? Ya jelas berhak gitu loh. Tanpa ada putusan ini pun kita punya hak gitu loh. Kita punya hak di sana dan kita tidak membatasi seperti itu. Yang dibatasi kan kita. Kita yang tidak boleh memasuki Padepokan. Kalau disampaikan dari pihak sebelah juga sebetulnya mereka tidak membatasi.
juga mereka membuka bahwa padepokan tidak dibatasi. Tapi kan pada saat itu mungkin kita kesananya rame-rame, akhirnya terus terjadi miskomunikasi, terus terjadi apa? Tragedi 2 kali itu kan. Nah, disitulah yang kita maksudkan kenapa kita tidak mengambil alih gitu kan. Mungkin pertanyaannya saudara-saudara kita kan seperti kenapa kita nggak mengambil alih aja gitu. Oke, itu di atas kertas. Itu di atas kertas bahwa kepengurusan kita sah, Yayasan Mas Lanjar itu sah, tetapi perlu kita ketahui bahwa kenyataan di lapangan itu berbeda. Jadi ada apa ya? Ada kekuatan-kekuatan, tekanan-tekanan yang banyak. Salah satunya massa gitu loh. Dan ketika nanti kita bicara Kamtipmas seperti itu, tentu sangat potensi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Sudah 2 kali kan kita juga mau berkunjung ke Padepokan, ternyata juga tidak disambut dengan baik pada waktu itu. Sampai saat ini pun juga saudara-saudara di Pacitan mungkin kan juga banyak yang kemarin mobilnya rusak dan sebagainya lah. Berkaca dari itulah nanti kita akan melakukan upaya hukum seperti itu. Jadi ya harap bersabar aja kan gitu aja. Jadi masalah kita menempati atau tidak, yang jelas juga kita masih bisa menjalankan organisasi ataupun yayasan SHT ini ya saya rasa masih baiklah seperti itu. Memang harus diberikan pemahaman kepada saudara-saudara kita yang di lapangan bahwa kenapa itu kita kok menang tapi nggak menguasai Padepokan seperti itu. Kalau pendapat saya pribadi sebetulnya kan Padepokan juga hanya suatu tempat gitu, yang mana ditempati saudara kita gitu loh. Jadi sebetulnya ada putusan itu atau tidak, sebetulnya kita juga punya hak menempati sana. Nah, cuman momennya aja yang tidak tepat apabila kita berkunjung ke sana terus rame-rame kan dikiranya nanti kita mau menghai Padepokan secara pribadi seperti itu kan, isunya kan seperti itu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah Mas mau kita menempati saat ini atau tidak kan itu. Cuman yang dikhawatirkan kan nanti terjadi hal-hal yang seperti yang sudah-sudah kan malah tidak baik endingnya seperti. Ya tentu kita ada upaya-upaya ya kasarnya apa ya, biarlah nanti yang kita menempati sana itu biar enggak terjadi timbul konflik seperti itu, bagaimana caranya ya ini yang lagi kami usahakan.